们早安，你们还好吗？很好。我们要开始今天的崇拜，主日节。 Kita akan mulai sekolah minggu kita. 我们现在唱一首歌， Kita nyanyi dulu satu lagu ya. Bapakku datang padamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Engkau baik kepada kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami, memberkati kami dalam keadaan apapun. Walaupun kadangkala kami nakal, kadangkala kami malas, kadangkala kami tidak patuh, tetapi Tuhan Engkau baik. Engkau memberi kami kesempatan untuk berubah, untuk lebih baik lagi menjadi anak-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami semua anak-anak, agar kami di hari Minggu yang indah ini, kami boleh datang, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang luar biasa, dapat menolong kami, supaya kami sungguh-sungguh bisa berubah menjadi anak yang baik dan berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Meskipun di rumah anak-anak, tetap semangat ya kita memuji Tuhan. Ya Lose ya. Oke, semuanya Lose undang untuk bangkit berdiri. Baik, kita mau menyanyikan lagu Yesus爱我，我也爱你，就是这么简单。Oke, kita nyanyikan lagu ini sambil buat gerakan ya.
Yesus sayang Lause? Iya. Ya, Yesus juga sayang semua anak. Ya, kita nyanyikan lagu Sayang-sayang di Saya. Dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwasanya, dari mana pertolonganku? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya Lause ya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita naikkan lagu ini. Woyel siang kau sana di sini. Dan saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu dalam hidup kami.
kami. Berkatilah kami Tuhan yang saat ini akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Engkau siapkan hati kami dan pikiran kami agar kami boleh sungguh-sungguh belajar firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sebelumnya Lause mau ajak kita untuk buka satu ayat Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 18 ayat 21 dan 22. Ya, Matius 18 ayat 21 dan 22. Nah, setelah selesai kita menemukannya, kita baca bersama ya. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, Lause, dari nas Alkitab ini, apa sih yang dimaksud dengan kata Tuhan yang mengatakan bahwa kita mengampuni sampai 70 kali 7 kali? Nah, untuk mengetahuinya kita simak video berikut ini. Pernahkah engkau sangat marah kepada orang lain yang membuatmu sangat sukar mengampuni mereka? Suatu kali Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali seharusnya saya mengampuni orang yang bersalah kepadaku? 7 kali? Pada zaman Yesus, para imam dan rabi mengajari bahwa seseorang hanya dapat mengampuni 3 kali saja. Jadi Petrus berpikir bahwa dia sangatlah dermawan dengan menyebut angka 7. Bukan 7 kali, Yesus berkata, tetapi 70 kali 7. Maksud Yesus adalah agar kita tidak seharusnya menghitung berapa kali kita mengampuni orang lain. Kemudian Yesus menceritakan sebuah kisah untuk menekankan hal ini. Seseorang yang ditunjuk untuk bekerja pada seorang raja mengatur keuangan raja tersebut. Suatu hari, raja tersebut duduk untuk melihat pembukuannya. Dia menemukan bahwa orang ini memiliki utang jutaan banyaknya, jauh lebih banyak daripada yang dapat dibayar oleh orang itu. Raja memerintahkan agar orang itu, istrinya dan anak-anaknya dijual. Dan segala sesuatu yang dimilikinya dijual untuk membayar utangnya. Orang itu berlutut dan memohon untuk mendapatkan belas kasihan dari raja. Berikan aku waktu, dia memohon. Saya akan membayar semua utang-utangku. Raja itu mengetahui bahwa orang ini tidak akan mungkin bisa membayar semua utang itu. Tetapi raja itu mengampuni orang itu. Jadi dia membatalkan semua utangnya dan membiarkan hambanya itu pergi. Hamba raja itu sangatlah gembira dengan kelepasannya. Dalam perjalanannya pulang, dia berjumpa dengan seorang hamba yang lainnya, seorang yang berutang padanya. Tetapi utang itu hanya sedikit, kira-kira upah sehari. Hamba raja itu mengangkat kerah leher hamba itu. Dia mulai mendesaknya. Kembalikan utangmu kepadaku sekarang. Hamba raja itu menuntut.
kedua, berikanlah aku waktu supaya aku melunasi semua utangku kepadamu. Tetapi hamba raja itu menolaknya. Dia mau memenjarakan hamba itu sampai dia dapat melunasi semua utang-utangnya. Hamba-hamba raja yang lain melihat semua hal tersebut. Mereka segera melaporkannya kepada raja. Raja itu memerintahkan agar hambanya tadi kembali kepadanya. "Engkau hamba yang jahat," raja itu menghardik. "Aku menghapus jutaan utangmu kepadamu. Bukankah seharusnya engkau menunjukkan hal yang sama kepada orang lain? Seseorang yang berhutang sedikit kepadamu, dan raja itu memasukkan hambanya tadi ke dalam penjara. Kita sama seperti hamba raja tadi. Dia berutang lebih banyak daripada yang sanggup dia bayar. Kita tidak pernah menjadi cukup baik. Tetapi sama seperti raja itu mengampuni hambanya, demikian juga Allah telah mengampuni semua dosa kita. Dan sejak Allah mengampuni kita, Allah meminta kita untuk memperlakukan orang lain dengan penuh kasih. Melihat video tadi, kalian udah tahu kan, Lause mau ajarin kita tentang pengampunan. Apa sih itu pengampunan, Lause? Apa sih itu mengampuni? Mengampuni itu berarti kita itu melepaskan dan memaafkan seseorang dari kesalahannya yang dilakukannya terhadap kita. Mengampuni berarti kita juga memaafkan dan melupakan apa yang sudah dilakukan orang lain yang mungkin menyakiti hati kita. Di video tadi kita juga melihat ada perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang raja yang mengampuni hambanya. Raja itu diibaratkan seperti Tuhan Yesus dan kita hambanya, manusia yang diampuni dosanya oleh Tuhan. Hamba tersebut berhutang kepada raja sebanyak 10.000 dinar. Tapi raja dengan hati yang tulus dan baik mengampuni hambanya dan melepaskannya dari segala hutang. Seperti Tuhan Yesus yang sudah melepaskan dan mengampuni kita dari segala dosa-dosa dan perbuatan kita yang jahat. Tetapi sampai setelah keluar dari istana, hamba tersebut bertemu dengan temannya yang juga berhutang kepada dia. Tapi hutang temannya tersebut lebih sedikit, hanya 100 dinar. Sedangkan hambanya tadi berhutang 10.000 kepada raja. Tetapi hamba tersebut tidak mau mengampuni temannya yang berhutang kepadanya. Dia mau memenjarakan temannya tersebut. Dia bilang, "Saya tidak akan mengampuni kamu." Maka raja juga marah kepada si hamba tersebut. Kenapa? Karena raja sudah memaafkan hamba tersebut dengan hutangnya yang lebih banyak, tetapi hamba tersebut tidak mau mengampuni temannya yang hanya berhutang lebih sedikit daripada dirinya. Nah, itu ibaratkan seperti kita yang sudah diampuni Tuhan Yesus, maka kita juga harus belajar untuk mengampuni teman-teman kita yang bersalah kepada kita. Dalam ucapan doa Bapa kami, kita sering menyebutkan, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita." Nah, dari doa tersebut, dari ucapan itu berarti kita memohon Tuhan Yesus untuk mengampuni kita, tetapi kita juga harus mengampuni sesama kita, teman kita, saudara kita yang bersalah kepada kita. Nah, sampai berapa kali saya harus mengampuni orang lain? Sekali, 2 kali, 3 kali, atau 7 kali? Nah, Tuhan Yesus dalam perumpamaan itu juga mengatakan kepada Petrus bahwa kita mengampuni bukan sampai 7 kali.
bukan sampai 3 kali, bukan sampai 2 kali, tetapi Tuhan Yesus mengatakan sampai 70 kali 7 kali. Itu artinya bahwa kita mengampuni itu tidak terbatas. Sampai berapapun kita tetap harus mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Harus senantiasa mengampuni orang lain itu tanpa ada batas. Seperti Tuhan mengampuni semua manusia tanpa ada batasnya, tanpa melihat dosanya itu berat, dosanya itu banyak, dosanya itu lebih sedikit. Tetapi Tuhan mengampuni semuanya tanpa ada batas. Bayangkan nggak, bagaimana jika Tuhan tidak mengampuni kita? Maka kita semua itu sudah binasa. Kita itu sudah dihukum sama Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus dengan murah hati mengampuni kita semua. Maka kita juga harus belajar seperti Yesus untuk mengampuni sesama kita, mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Mungkin adik-adik ada teman-temannya yang mengejeknya, atau adik-adiknya yang berebut mainannya. Nah, kita harus mengampuni mereka. Ingat bahwa kita sendiri juga berdosa, tetapi Tuhan juga dengan murah hati mengampuni kita. Jadi kita juga harus mengampuni mereka. Kita juga adalah manusia yang berdosa. Mungkin adik-adik juga ada yang menyontek sewaktu ujian, ada yang mendorong temannya sehingga jatuh, ada yang berbohong kepada mama, kepada papa. Nah, itu semua juga kita semua adalah manusia yang berdosa. Jadi bagaimana sih kita caranya untuk bisa mengampuni orang lain? Kan susah ya untuk mengampuni orang lain, apalagi yang sudah menyakiti kita. Berikan 3 cara bagaimana kita harus mengampuni orang lain. 3 cara bagaimana kita bisa mengampuni orang lain. Pertama, yaitu ingat kembali apakah kita juga pernah menyakiti orang tersebut. Ingat kembali apakah kita juga pernah berbuat salah kepada orang tersebut. Misalnya ada teman kita yang mengejek kita, yang menyakiti kita. Ingat kembali, kita juga pernah nggak mengejek dia? Kita juga pernah nggak berbuat salah kepada dia? Nah, makanya itu kita juga harus mengampuni dia. Yang kedua adalah ingat kebaikan orang tersebut. Jika ada teman kita, ada orang lain yang bersalah kepada kita, kita ingat kembali, pernah nggak orang tersebut berbuat baik kepada kita? Apa saja kebaikan yang sudah dia perbuat kepada kita? Setelah kita mengingat kebaikannya, maka kita pasti bisa mengampuni orang tersebut. Dan yang ketiga adalah kita berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan supaya memberikan kita hati untuk bisa mengampuni teman-teman kita atau orang-orang yang sudah bersalah kepada kita. Nah, adik-adik, sekali lagi mau kita semua belajar mulai dari hari ini untuk mengampuni orang lain yang mungkin sudah menyakiti dan membuat kita bersedih. Ingat bahwa kita mengampuninya bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali, tetapi kita harus tetap senantiasa mengampuni sesama kita. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak?
Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh, Mulai hari ini, mari kita sama-sama belajar untuk mengampuni sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kami sudah belajar tentang firman-Mu Tuhan yang mengajari kami untuk senantiasa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, mengampuni teman-teman kami, mengampuni mereka yang mungkin menyakiti dan membuat kami bersedih. Tuhan, biarlah kami boleh terus mengampuni mereka tiada batasnya, seperti Tuhan Engkau juga mengampuni kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong setiap kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita harus mengampuni. Kenapa harus mengampuni? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni kita ya Rasul. Ya. Jadi kalau orang buat kesalahan sama kita, jangan dendam, tetapi diampuni. Kita nyanyikan mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita.因为我不且并荣耀且赦你的